Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Valdian Syofan, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 10 Pocoranaka, Kabupaten Manggarai Timur, BGP Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Victorius Sidorlin. Bapak Victorius ini adalah rekan sejawat saya di SMP Negeri 10 Pocoranaka yang mengasuh mata pelajaran matematika dan mengabdi kurang lebih 9 tahun ya Pak ya. Baik, Pak Victorius, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Puji Tuhan, Pak. Baik. Baik, Pak Victorius, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi, ya. Di mana tujuan dari percakapan praobservasi ini adalah untuk mengetahui dan sekaligus mengevaluasi jalannya observasi sehingga proses pembelajaran pada saat observasi nanti di dalam kelas bisa berjalan dengan baik, ya, Pak ya. Oke, baik Pak. Sebelumnya saya ingin bertanya, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti seperti apa, Pak? Terima kasih Pak Valdian Syofan. Jadi berdasarkan rancangan pembelajaran yang ingin saya capai, jadi di sini tujuan pembelajaran yang saya tuliskan ada 3, Pak. Yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian fungsi. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan fungsi dan bukan fungsi. Yang ketiga, peserta didik dapat menyatakan fungsi yang terkait masalah kontekstual. Oke, baik Pak. Jadi kurang lebih ada 3 tujuan pembelajaran yang nanti ingin Bapak capai saat nanti kita observasi apa ya? Ya. Area pengembangannya seperti apa, Pak? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai saat observasi nanti ada 3. Yang pertama, aspek pengetahuan, yaitu siswa bisa membedakan fungsi dan bukan fungsi. Untuk aspek keterampilannya, siswa membuat rangkuman hasil pembelajaran yang telah dicapai. Yang ketiga, aspek sikap. Jadi di situ saya melihat apakah siswa mampu menghargai perbedaan pendapat dalam mereka mengerjakan kelompok. Baik, sangat luar biasa ya Pak. Jadi area pengembangan yang ingin Bapak capai tadi ada 3, mulai dari aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan ya Pak ya. Baik Pak. Bagaimana dengan rancangan pembelajarannya Pak? Metodenya seperti apa yang ingin nanti Bapak terapkan pada saat observasi Pak? Di sini saya melakukan strategi. Ya, strateginya adalah yaitu pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan siswa dan sudah terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Untuk metode pembelajarannya, saya melakukan metode diskusi kelompok sesuai kemampuan dan keterampilan siswa, terus tanya jawab dan presentasi. Untuk model pembelajarannya, saya menggunakan model discovery learning. Itu Pak. Oke, baik, sangat luar biasa ya Pak ya. Bapak sudah bisa mulai menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional atau PSE. Jadi metode diskusi juga diharapkan nanti bisa membangkitkan semangat siswa sehingga nanti siswa di dalam kelas pada saat observasi nanti bisa lebih aktif ya Pak ya. Oke, baik Pak. Media pembelajaran yang Bapak gunakan nanti seperti apa Pak? Untuk media pembelajarannya Pak, karena menggunakan PowerPoint, jadi media yang butuhkan itu tentunya laptop, infocus, serta LKPD untuk dikerjakan siswa dalam kelompok. Iya, baik, sangat luar biasa ya Pak ya. Jadi media pembelajarannya sudah berbasis IT ya Pak, ada proyektor, ada PPT juga, ada LKPD juga yang nanti bisa dikerjakan oleh peserta didik pada saat mereka berdiskusi dalam kelompok ya Pak ya. Ya. Oke, baik Pak, kira-kira pelaksanaannya nanti kapan itu Pak? Mulai dari waktu, harinya? Kebetulan sesuai dengan roster sekolah, saya mendapat jadwal di hari Senin Pak. Jamnya jam keempat dan kelima di kelas 8. Oke, baik. Jadi jadwalnya itu
hari Senin jam keempat dan kelima di kelas 8 ya Pak. Nanti saya mohon izin supaya nanti saya berada dalam kelas untuk mengamati dan nanti bisa saya evaluasi seperti apa jalannya pembelajaran yang Bapak capai dalam kelas. Sampai jumpa di hari Senin ya Pak ya. Ya, baik Pak. Oke, baik, sebelum kita mengakhiri percakapan kita hari ini Pak, kalau boleh saya tahu apa yang Bapak dapatkan dari percakapan praobservasi kita pada hari ini? Perasaan saya setelah percakapan kita hari ini, saya merasa betul-betul menyiapkan diri untuk melakukan observasi di dalam kelas. Jadi perasaan saya betul-betul memiliki rasa percaya diri karena saya mempersiapkan mulai dari tujuan pembelajaran, terus area pengembangan, strategi, dan media pembelajaran Pak. Oke, baik, terima kasih ya Pak untuk pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di hari Senin ya Pak ya. Selamat siang. Terima kasih Pak. Ya, selamat siang. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat-sehat luar biasa. Ada tepuk tangan. Sudah berdoa hari ini? Belum. Itu saya percayakan satu orang dari kalian untuk pimpin kita dalam doa. Silakan Eci. Bapak Guru serta teman-teman, datang beserta dalam Bapak Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapak kami Yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk Eci. Silakan duduk. Adik-adik sekalian, apakah hari ini hadir semua? Tidak. Ada yang tidak hadir? Ada. Atas nama siapa? Salva. Salva. Setelah ini Kanda. Mita. April. April. 5 orang. Jo. Alasan Apa? sakit ya? Oke. Ya, kita doakan supaya teman-teman kita yang sakit supaya cepat sembuh. Oke, baik anak-anak sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar. Materi sebelumnya kita sudah mengenal bentuk aljabar ya. Yang pertama tentang apa kemarin? Aljabar. Oke. Jadi hari ini kita akan mengenal unsur-unsur aljabar. Sebelum kalian mengenal unsur-unsur aljabar, coba perhatikan video berikut ini. Jadi tujuan pembelajaran hanya mengenal unsur-unsur aljabar. Setelah kalian menonton video ini, sebentar Pak akan membagikan kalian dalam bentuk kelompok. Jadi kelompoknya terdiri dari 4 orang dalam satu kelompok ya. Ada 5 kelompok. Bisa? Ya.
Ada yang sudah tahu apa itu aljabar? Ada. Ya, coba perhatikan ya. Halo semua, ketemu lagi dengan Papi. Semoga kalian di sana dalam keadaan bentuk aljabar Setelah menonton video ini, kalian bisa mengerjakan KPD yang saya berikan sebelumnya. Jadi bentuk aljabar itu kombinasi antara angka dan huruf. Contohnya 3A, 3 dan A, 3 angka, A itu huruf, 2B, 4X, 5Y. Nah, dalam matematika bentuk aljabar itu kebanyakan menggunakan huruf A, B, C, X, Y, dan Z. Oke, sekarang kita lanjut ke istilah dalam bentuk aljabar. Contohnya misalnya 3A plus 7. Nah, 3 ini disebut dengan koefisien, sedangkan A disebut dengan variabel. Kemudian 7, kalau cuma angka saja tanpa huruf seperti 7 disebut konstanta. Contoh yang kedua misalnya 4A plus 3B dikurangi 2. Maka di sini 4 dan 3 itu disebut koefisien karena 4 dan 3 menempel pada huruf. Kemudian huruf A dan huruf B disebut dengan variabel. Sedangkan minus 2 disebut konstanta karena minus 2 juga memiliki variabel. Sekarang ke contoh soal. Tentukan koefisien, variabel, dan konstanta di bentuk aljabar berikutnya, yaitu 2x dikurangi 5y dikurangi 3. Jadi jawabannya angka 2 dan angka minus 5 adalah koefisien karena memiliki variabel. Kemudian huruf X dan Y itu disebut dengan variabel. Sedangkan minus 3 disebut dengan konstanta. Nah, itu dia pengenalan bentuk aljabar dalam matematika. Trik, suku jenis, permukaan, pengurangan, perkalian, membagi bentuk aljabar. Kalian bisa cek di link yang ada di bawah video ini. Sudah ya? Baik. Kita sudah mengenal unsur-unsur dari aljabar. Yang pertama, suku. Yang kedua, Koefisien. Variabel. Konstanta. konstanta. Ada berapa lagi? Jenis. Suku jenis. Jenis. Suku tunggal. Atau suku satu. Ya, kalau suku tunggal itu suku satu. Kalau binomial, Suku dua. trinomial, Suku tiga. iya. Ya, tepuk tangan. Sekarang saya akan membagikan kalian dalam bentuk kelompok. Ada berapa orang kalian? 23. Ya, bagi 5 kelompok ya. 5 kelompok. Hitung mulai dari piu ya. 1 sampai 4. 2. Semangat ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 1, 2. 2,
Tiga. Ya. Jadi yang satu itu kelompok satu, yang dua kelompok dua, yang tiga kelompok tiga dan seterusnya. Silakan duduk dalam bentuk kelompok. Sudah duduk dalam bentuk kelompok? Sekarang silakan kerja kelompok ini yang saya bagikan tadi. Ya, silakan kerja LKPD yang ada di depan kalian. Mana kelompok satu? Kelompok dua? Kelompok tiga? Kelompok empat? Ya, silakan kerja. Ya.
Siapa yang Pak akan kasih waktu 5 menit ya. Karena hanya satu nomor soal. Silakan berdiskusi di dalam kelompoknya. Ya, setelah kalian mengerjakan LKPD, nanti Pak akan menunjukkan kelompok sebagai utusan untuk bisa mempresentasikan di depan. Ya. Silakan kelompok yang lain menanggapi hasil presentasi dari teman kelompok. Kelompok mana yang sudah? Kelompok mana yang sudah? Ya, kelompok berapa? Kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil LKPD. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok kita akan membagikan hasil kepada teman-teman yang saya persilakan. 5x tambah 2y min 7. Tunjukkan koefisien variabel konstanta dan suku. Koefisien sama dengan 5 dan 2. 5 dan 2 termasuk koefisien. D. S dan Y termasuk variabel. C. Min 7 termasuk konstanta. D. 5x sama dengan termasuk subtraksi. Dan 2y termasuk 2. Suku kedua. Ya, coba tulis. Teman-teman dari kelompok yang lain, dari kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 1 ya. Silakan menanggapi hasil presentasi dari kelompok 3 ya. Ya.
koefisien dari 5x tambah 2y kurang 7. Koefisien 5 dan 2. Koefisien 5. Variabel x dan y. Konstanta negatif 7. Ya, kita tepuk tangan untuk bagaimana kelompok yang lain, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Oke. Dari kita mengucapkan terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok. Kalau begitu, kita sudah mengetahui apa tujuan belajar kita hari ini, yaitu mengenal unsur-unsur aljabar. Ada berapa unsurnya? Ada? Yang pertama? Koefisien. Ya, jadi ada 4 unsur-unsur aljabar. Ya. Ada yang tahu apa itu variabel? Ya, Dino. Variabel adalah lambang yang menggantikan satu bilangannya belum diketahui nilainya dengan jelas. Iya, tepuk tangan. Jadi variabel adalah simbol atau lambang yang menggantikan suatu bilangan yang nilainya belum diketahui dengan jelas. Ya. Ada yang tahu apa itu koefisien? Ya. Koefisien adalah bilangan yang melekat pada variabel. Iya, bagus, tepuk tangan dulu. Ya, Andri. Koefisien adalah bilangan yang melekat dengan variabel. Koefisien dalam bentuk apa? Dalam bentuk angka. Kalau variabel dalam bentuk huruf. Ya. Siapa yang tahu apa itu konstanta? Ya. Sebutkan namanya. Aca, ya silakan Aca. Konstanta sebuah bilangan yang berdiri sendiri atau yang mengandung variabel dan sudah diketahui nilainya dengan jelas. Dengar? Apa itu konstanta? Ya? Ya, dari sini. Konstanta adalah sebuah bilangan yang berdiri sendiri atau mengandung variabel dan sudah diketahui nilainya dengan jelas. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk singkatannya. Ya. Konstanta itu dia berdiri sendiri tanpa mengandung variabel. Dia hanya duduk sendiri atau jongkok. Tapi dia sudah dalam bentuk angka. Itu disebut konstanta. Kalau suku, ya, duduk. Suku adalah konstanta dan variabel pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Suku adalah konstanta dan variabel pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. iya, bagus ya. Jadi ini yang disebut dengan suku ya, konstanta dan variabel ya, yang dipisahkan. Kau bisa dong? Oleh tanda operasi ya. Ada berapa tanda operasi di sini? 2. Penjumlahan dan nah, yang disekat-sekat tanda operasi ini disebut suku ya. 5x, 2y, negatif 2. Itu disebut dengan suku. Ada berapa suku di sini? 3. Oke, dari sini, dari sekian materi yang kita pelajari hari ini,
Ada yang belum paham? Sudah paham. Oke, kita tepuk tangan. Baik, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini, dan terima kasih kepada adik-adik yang sudah begitu semangat menerima pelajaran hari ini. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Ya. Untuk penugasannya, jadi cari contoh soal. Contoh soal penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Ya, itu dikerjakan di rumah ya. Baik, sekian materi kita untuk hari ini. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, kita diakhiri dengan doa. Yang bisa memimpin doa? Ya, sekian. Silakan. Sampai selama-lamanya. Terima kasih, Pak. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Valden Siovan. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 10 Pocoranaka dan Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya kembali bersama dengan Bapak Victorius Sidorlin sebagai guru mata pelajaran matematika yang tadi saya observasi, dan juga saat ini kami ditemani oleh Bapak pengajar praktik, Bapak Emmanuel Ses. Terima kasih Pak sudah menemani kami pada siang hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Kabar baik Pak Ivan. Kalau Pak Ivan gimana? Saya juga kabar baik-baik saja Pak. Baik. Pak Victorius, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik Pak. Syukurlah Pak. Setelah dilakukan observasi pada siang hari ini, bagaimana perasaannya pada hari ini Pak Victorius? Perasaan saya hari ini, puji Tuhan, baik. Tetapi di dalam kelas tadi saya sedikit merasa kaku. Tapi dengan berjalannya kegiatan, saya merasa nyaman dan lancar. Syukurlah Pak ya, awal-awal memang seperti itu Pak, tapi lama-kelamaan sudah menjadi kebiasaan dan itu dilakukan dengan cukup luar biasa. Mungkin Bapak bisa ceritakan kembali area pengembangan dan juga strategi yang tadi Bapak terapkan di dalam kelas Pak. Baik Pak, untuk area pengembangan yang saya lakukan di dalam kelas tadi, jadi saya menerapkan 3 aspek. Yang pertama aspek pengetahuan, terus aspek keterampilan dan sikap. Untuk strategi, tentu pertama saya menyusun rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran saya tadi, saya menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan dan terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Terus untuk metode pembelajaran, saya menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab dan presentasi. Untuk model pembelajaran, saya menggunakan model pembelajaran discovery learning. Begitu Pak. Baik Pak, sangat luar biasa ya Pak ya. Ada 3 aspek area pengembangan tadi, ada sikap, ada pengetahuan, dan juga ada keterampilan. Dan juga tadi saya amati di dalam kelas Bapak sudah melakukan proses diskusi yang sangat luar biasa, sehingga sudah bisa membangkitkan semangat dari peserta didik supaya bisa lebih aktif lagi ya Pak ya. Oke baik Pak, dari 3 area pengembangan itu apakah semuanya sudah berhasil atau bagaimana Pak? Puji Tuhan Pak, saya melaksanakan kegiatan dengan baik, tetapi masih ada kendala
di mana siswa dalam kelompok ada salah satu siswa dalam kelompok itu mungkin kurang terlalu aktif untuk melakukan kegiatan kelompoknya, Pak. Oke, baik Pak. Jadi sudah berhasil ya Pak ya, walaupun ada beberapa hambatan atau kekurangan tadi yang terjadi di dalam prosesnya tadi ya Pak ya. Baik Pak, dari hambatan itu kira-kira menurut Bapak mengapa hal itu bisa terjadi Pak? Mungkin karena dalam melakukan pembagian kelompok, saya membagi kelompok siswa terlalu banyak. Dalam kelompok itu saya membagi, dalam satu kelompok saya membagi siswa lebih dari 5 orang gitu. Oke, baik ya Pak ya. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi ya Pak ya. Oke, baik Pak. Apakah ada perubahan yang ingin Bapak lakukan ke depannya Pak? Jadi rencana saya ke depan, jadi untuk mengatasi siswa kurang aktif dalam kelompok, saya membagi siswa dengan jumlah sedikit dalam kelompok, dan saya membagi siswa juga sesuai dengan gaya belajarnya Pak. Jadi ada yang suka visual, ada yang suka audiovisual dan kinestetik, sehingga anak tersebut merasa lebih nyaman untuk belajar. Begitu Pak. Oke, baik, sangat luar biasa ya Pak. Jadi rencananya ke depan Bapak akan membagi peserta didik dalam kelompok dengan jumlah siswa yang lebih sedikit supaya lebih aktif lagi, dan juga bisa membagi peserta dalam kelompok itu berdasarkan gaya belajar mulai dari visual dan kinestetik ya Pak ya. Oke, baik Pak, dari rencana tadi kira-kira kapan waktu pelaksanaannya Pak? Untuk waktu pelaksanaannya Pak, kebetulan di roster saya ada jadwal hari Jumat. Jadi hari Jumat depan itu saya berusaha untuk memperbaiki kendala-kendala yang saya sudah sampaikan ke Bapak tadi. Oke, baik, terima kasih ya Pak Victorius. Semoga rencana atau perubahan yang Bapak kehendaki ke depannya atau mulai hari Jumat itu bisa sukses dengan baik ya Pak ya ke depannya. Baik Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk percakapan di pasca observasi kita pada siang hari ini Pak Victorius. Terima kasih Pak. Waktu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak pengajar praktik Bapak Emmanuel Ses untuk memberikan umpan balik atau masukan. Kesempatan Pak, saya berikan. Baik, Pak Yovan dan Pak Victor. Pertama-tama saya sebagai pengajar praktik mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak berdua karena pada proses percakapan pasca observasi saya mengamati prosesnya sudah berjalan dengan baik dan sangat efektif. Saya sebagai pengajar praktik juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Yovan sebagai CGP saya yang sudah berbagi praktik baik kepada rekan gurunya di SMP 10 ini, di mana CGP saya sudah berbagi praktik baik untuk menerapkan sistem pembelajaran berdiferensiasi. Tentu sebelum pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi itu dijalankan, ada percakapan praobservasi, dan saya meyakini di situ Bapak-Bapak berdua sudah berdiskusi banyak hal terkait dengan teknis pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan juga persiapan-persiapan lainnya. Kemudian dalam percakapan pasca observasi tadi, saya juga menangkap ada banyak poin yang disampaikan. Kemudian saya juga mendengar bahwa dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, Pak Victor sudah menjalankan itu sesuai dengan arahan dari CGP saya Pak Yovan. Kemudian setelah melakukan praktik pembelajaran, tentunya dalam percakapan pasca observasi kita akan melakukan analisis bersama, evaluasi bersama terkait dengan proses pembelajaran. Dan pada percakapan ini saya sebagai pengajar praktik sudah menemukan bahwa alur percakapan yang dijalankan oleh Pak Yovan sebagai CGP saya itu betul-betul sudah mengarah pada alur tirta. Ya, tadi saya mengamati bahwa di situ
mulai dari tujuan itu sudah digali tadi, kemudian identifikasi, dan yang lebih menariknya lagi itu terkait dengan rencana aksi ke depan, karena sudah menggali tadi dari Pak Victor bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi pada saat proses pembelajaran, sehingga harapan saya ke depan berbagai praktik baik ini bukan hanya kepada Pak Victor saja, tetapi juga kepada Bapak Ibu guru lain, dan mungkin juga kepada peserta didik, agar ke depan sistem pembelajaran berdiferensiasi itu betul-betul diterapkan. Sehingga selain itu juga saya sangat mengharapkan pembelajaran itu bisa dijalankan untuk mendapatkan peserta didik kita yang berprofil pelajar Pancasila, begitu. Sehingga saya sangat mengharapkan demikian. Mungkin itu saja beberapa poin penting yang perlu saya sampaikan, dan tetap semangat Pak Yovan sampai di akhir program, sehingga label calon guru penggeraknya itu hilang dan menjadi guru penggerak. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.